Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari Minggu ini, hari Ahad ini, kita bisa berjumpa lagi untuk mengkaji salah satu karya ulama besar yang karyanya sangat luar biasa, mengi'rab seluruh Al-Quran, yang mana kitab ini diberi nama Kitab I'rab Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita, yang mana insya Allah sudah sampai pada ayat ke-92, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik Bapak Ibu, kita akan i'rab dulu ya. Ayat ke-92, kemudian kita tadabbur dengan menggunakan salah satu kitab tafsir, yaitu Ma'alim At-Tanzil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat 92 ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya kemarin, ayat 91, yang menjelaskan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu, zaman Rasulullah diseru untuk beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Namun jawabannya mereka adalah mereka sudah cukup dengan kitab yang diturunkan khusus kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Kemudian di ayat 91 itu, karena jawaban mereka seperti itu, lalu Rasulullah SAW itu diperintah Allah untuk menjawab pernyataan mereka. Kalau andaikan kalian itu benar-benar beriman ya kepada kitab Taurat itu dengan hakul iman, maka tidak akan mungkin ya kalian, dalam artian nenek moyang dulu itu ya orang-orang Bani Israel itu gemarnya membunuh para nabi yang diutus Allah gitu. Karena di dalam kitab Taurat itu nggak ada namanya perintah ya ketika ada utusan yang diutus Allah untuk berdakwah kemudian dibunuh. Itu salah satu jawaban Rasulullah atas perintah Allah untuk dalam bahasa Jawa itu melehno Pak ya. Memelehkan, apa itu memelehkan? Nah, dan kemudian ayat 92 ini masih lanjutan ayat 91 ya. Dalam artian memelehkan itu. Apa itu Pak bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Melehno itu. Ngolok gitu. Ya mengolok ya. Mengolok. Ini Pak Supomo ini orang Jawa yang sudah
sudah hidup di kota lama ya. Baik Pak, kita akan i'rab dulu ya, ayat 92. Wala qad al-wawu harfu atfin. Wawunya di sini adalah berupa huruf atof. Mabniun alal fathi, dia tetap ya mabni alal fathi, tetap dalam keadaan fathah. Laqad di sini terdiri dari la dan qad ya. Adapun alamu, huruf lamnya itu waqi'atun fi jawabi qasamin yang muqaddarin ya. Lamnya itu berupa lam jawab bagi qasam yang mana qasamnya itu muqaddar, tidak dizahirkan gitu ya, dimuqaddarkan ya. Jadi ada qasam yang mana di situ dibuang. Maka jawabnya qasam itu terletak pada ini laqad gitu. Laqad ja'akum Musa bil bayyinah. La-nya itu terdiri dari harfun mabniun alal fathi. Lam termasuk huruf yang dia tetap dalam keadaan fathah. Wa qad, kemudian qadnya ini ya berupa harfu tahqiqin ya, huruf tahqiq. Karena dia bertemu dengan fi'il madhi ya. Ja'a kan fi'il madhi ya. Ja'a fi'il madhi, ketika ada qad di sini maka fungsinya huruf tahqiq ya. Artinya sungguh gitu, sungguh telah datang gitu. Ya, karena qad ini juga bisa bertemu dengan fi'il mudhari. Tetapi kalau fi'il mudhari artinya tidak sungguh, tetapi artinya terkadang ya. Artinya terkadang. Kalau qad bertemu dengan fi'il madhi, maka fungsinya litahqiq ya. Kemudian mabniun ala sukuni, qad di sini adalah huruf yang mabni sukun. Ja'akum, ja'a adalah fi'il madhin, kata kerja lampau yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wakum, kumnya adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil di situ, yang nempel pada fi'il madhi, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun juga ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab itu menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih atau objek bagi fi'il madhi ja'a. Kemudian lafal Musa ya. Musa di sini sebagai fa'ilun, fa'ilnya fi'il madhi ja'a tadi. Yang datang siapa? Yang datang adalah Musa kan gitu. Berarti Musa sebagai fa'ilnya. Yang mana fa'il itu pasti i'rabnya apa? Marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa ya, kata Musa ini adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhamma. Nah, di sini mana dhammahnya kok nggak ada, nggak kelihatan ya. Karena dhammahnya adalah al-muqaddaratu, dimuqaddarkan ya, tidak dizahirkan. Alasannya apa kok dimuqaddarkan? Lit ta'adzuri, alasannya adalah ta'adzur. Tidak mungkin ya di sini huruf alif ya berharokat gitu. Nah, di sini seperti ya ini huruf alif ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa dulu di pondok pesantren itu alif bengkong ya. Alif kan seharusnya berdiri tegak gitu. Tetapi ada kalanya seperti ini ya. Alifnya namanya alif layinah ya. Alif bengkong katanya dulu di pondok pesantren gitu ya. Kemudian ya wahia domatun wahidatun. Kalau adekan ada domahnya itu domah yang wahidah saja, bukan domaten gitu. Bukan tanwin ya, bukan domaten ya, tetapi domahnya domah satu saja. Kenapa tidak boleh ditanwin gitu? Li'annahu mamnu'un minas sorfi. Karena lafal Musa itu termasuk isim yang ghairu munsorif atau mamnu' minas sorfi, tidak boleh disorf, tidak boleh diberikan harokat tanwin gitu. Seperti kata Ahmadu, Ahmadu itu enggak boleh kita tanwinkan kan, nggak bisa ja'a Ahmadun gitu. Karena Ahmadu itu termasuk isim ghairu munsorif ya, isim yang tidak mau ditanwin. Alasannya apa atau ilatnya gitu? Alasannya Musa ini termasuk isim ghairu munsorif adalah lil alamiyati wal ajamati. Ya, Musa ini berupa alam, alam itu nama ya, nama manusia kan, nama orang gitu. Wal ajamati, dan Musa ini termasuk nama ajam, bukan nama Arab. Berarti dua ilatnya ini ya.
Kalau Ahmad itu berarti alam dan wazan fi'il ya, ngikutin wazan fi'il ya. Nah, kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya ja'a fi'ilnya, fa'ilnya itu Musa, la mahalalaha minal i'robi, tidak menempati posisi i'rob apapun. Sebagai apa dia? Jawabul qasami al muqaddari, sebagai jawab dari qasam yang muqaddar. Jadi qasam itu kata sumpah ya. Berarti di situ ada kata sumpahnya, tetapi dibuang ya, dimuqaddarkan. Nah, kemudian kalau ada qasam, itu ada jawab qasamnya, yaitu jawab qasamnya jumlah ini gitu, jumlah fi'liyah ini. Makanya jumlah fi'liyahnya ja'a dan juga Musa, di sini tadi apa? Laqad ja'akum Musa, maka tidak menempati i'rab. Wa jumlatul qasami fi mahali nasbin, adapun jumlah qasam kalimat secara keseluruhan ya, mulai dari jumlah qasam itu ya, ada qasam dan juga jawabnya, maksudnya gitu ya. Jumlah qasam itu maksudnya ada qasam dan juga ada jawab qasam ya, yang mana qasam itu tadi muqaddar ya, tidak dizahirkan, dan juga jawabnya ada dengan laqad ja'akum Musa ya. Secara keseluruhan kalimat itu fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Kenapa dia menempati posisi i'rab nasab? Karena dakhilatun fi haizi maqaulil qauli. Karena dia masuk pada ranah maqaulul qauli. Ya, berarti ada perkataan yang diucapkan alladzi fil ayati al-karimati as-sabiqati, yaitu di ayat sebelumnya. Kita cek di ayat sebelumnya itu ada kata kola atau kul di situ. Pastinya. Ayat 91. Ah, di sini berarti. Berarti masuk di sini ya, perkataan yang diucapkan kul di sini kan. Ini kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kul katakanlah Muhammad kan gitu. Apa yang dikatakan ya, yang dikatakan Nabi Muhammad kepada orang Yahudi itu apa? Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Nah, ini perkataan yang pertama ya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang Yahudi. Kemudian perkataan yang kedua ya, dalam artian memperolok itu atau apa itu kalau bahasa Jawanya tadi adalah memelehkan kan gitu kan. Nah, ini ayat yang berikutnya 92 ini ya. Ini termasuk masuk pada haizi maqalul qauli. Dan sungguh ya, kalau andikan kalian benar-benar beriman kan gitu. Kalau andikan benar-benar kalian beriman apa yang kalian sampaikan ya, jawaban kalian bahwa kalian tuh hanya ya beriman kepada kitab yang Allah turunkan pada kalian, ya nenek moyang kalian yaitu kitab Taurat. Kenapa kalian ketika datang Musa, ya Nabi Musa datang dengan membawa bayinat, ya, dengan membawa mukjizat, dengan membawa bukti-bukti yang jelas banyak sekali. Tetapi justru setelah ada bukti yang sangat banyak dan sangat jelas itu, tumatakhotumul ijla. Kenapa masih aja kalian butuh patung anak sapi kan gitu untuk kalian jadikan Tuhan gitu? Kan sudah jelas kan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa gitu. Kenapa masih butuh Tuhan yang lain gitu? Nah, ini termasuk perkataan ya apa yang Allah ya perintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang Yahudi gitu. Nah, berarti jumlah secara keseluruhan masuk pada apa? Maqaulul qauli. Makanya fi mahali apa? Fi mahali nasbin gitu. Nah, di sini ya. Jadi jumlah keseluruhan itu fi mahali nasbin masih masuk pada haizi maqaulul qauli. Yang ada di ayat sebelumnya, yaitu kul yang ada di ayat 91. Bil bayinati. Al-ba'u adalah harfu jarrin, ba'nya huruf jar, mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Wal al-bayinati, lafal al-bayinati di sini adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba.
Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur, kata bayinat itu adalah al-kasrotu, memakai harokat kasroh. Kenapa dia majrur dengan harokat kasroh? Karena al-bayinati adalah jamak mu'annas salim gitu. Jadi jamak mu'annas salim itu ketika dia dalam keadaan jer memakai tanda kasroh. Dalam keadaan nasab memakai kasroh juga. Dalam keadaan rafa memakai harokat apa? Dhammah. Kemudian wal jar wal majrur, jar majrur di sini adalah bi dan juga al bayinati muta'alikun bil fi'li fi ja'akum, terkait pada lafal ja'akum. Nah, setelah sungguh telah datang Musa, datang membawa apa? Bil bayinat, membawa bayinat, bukti-bukti nyata, bukti-bukti yang jelas ya, mukjizat-mukjizat ya, yang begitu banyak gitu. Summa harfu atfin ya, huruf ataf, yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Ittakhodtum, ittakho ya, ittakhoda dan tum ya. Ittakhoda sendiri adalah fi'lu madin, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun menjadi ittakhod gitu. Kenapa yang awalnya fi'il madhi itu mabni fathah kemudian menjadi mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun? Alasannya litisolihi bidomirin min domairi raf'i al mutaharrikati ya. Karena fi'il madhi ittakhoda itu bertemu dengan salah satu domir dari domir-domir rafa mutaharrikah, yaitu tum ya, bertemu dengan salah satu domir rafa mutaharrikah. Kemudian tum di sini adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang nempel pada fi'il madhi ittakhoda, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun, tetapi ya di sini kan ittakhotumul kan, mimnya berharokat dhammah kan, tetapi aslinya itu mabni sukun. Kenapa dia berharokat dhammah padahal dia mabni sukun gitu? Alladzi khurika ila dhammi, dia diberikan harokat dhammah. Alasannya apa? Man'an lil tiqo isakinaini, agar tidak bertemu dua sukun. Ya, mana dua sukunnya? Yaitu sukun di huruf mim. Nah, ini kan ittakhodtum kan, mim, dan juga sukun di huruf lam. Ini alif di sini wasol tidak berfungsi, maka mim dan lam bertemu, dua-duanya sukun, ini nggak boleh. Maka yang depan dikasih harokat. Harokatnya apa? Yang cocok yaitu dhammah, menjadi ittakhodtumul gitu. Fi mahali raf'in ya, tum di sini dia huruf yang mabni, tetapi dalam i'rab menempati tempat i'rab rafa. Sebagai apa dia kok menempati posisi i'rab rafa? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'il dari ittakhoda. Yang ngambil itu siapa? Tum kalian, orang-orang Yahudi itu gitu. Berarti tum kalian ini sebagai fa'il dari ittakhoda. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Fi'ilnya ittakhoda, fa'ilnya adalah tum. Fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab ya. Jadi kalimat fi'liyah ini ya, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, dia menempati posisi i'rab nasab. Kenapa dia menempati posisi i'rab nasab? Karena maktufatun, karena dia diatofkan, karena summa itu huruf atof, maka jumlah ini adalah jumlah maktufah ya, kalimat yang diatofkan. Li'annaha dakhilatun fi hayzil maqaulil qauli. Li'annaha dakhilatun fi hayzi maqaulil qauli. Jadi diatofkan pada laqad ja'akum Musa ya. Diatofkan pada itu kan. Kalau kalimat yang tadi dia menempati posisi di i'rab nasab, maka karena dia diatofkan maka ngikutin juga kan gitu. Sama-sama fi mahali nasbin. Aula mahalalaha minal i'rabi, atau versi yang kedua dia tidak menempati posisi i'rab. Ya, tidak menempati posisi i'rab. Ma'tufatun ala jumlati jawabil qasami. Kalau andaikan dia diatofkan pada jumlah qasam saja, walaqad ja'akum Musa. Ini walaqad ja'akum Musa ini tadi kan posisinya sebagai maqaulul qauli qul yang ada di ayat 91 kan. Ini jumlah ini ya, makanya fi mahali nasbin.
Tetapi kalau andikan diatofkan pada kalimat kosam secara keseluruhan, maka kalimat kosam secara keseluruhan tadi kan tidak menempati posisi i'rab gitu. Paham ya? Aula mahalalah minal i'rabi ma'tufatun al jumlati jawabil kosam walaqad ja'akum Musa. Yang di sini berarti dia tidak menempati posisi i'rab. Kemudian kata al-ijla. Al-ijla adalah maf'ulun bihi. Sebagai objeknya, sebagai maf'ul bihnya, lafal itakhoda. Mengambil apa kalian itu? Mengambil al-ijla, yaitu patung anak sapi, kan gitu. Kemudian maf'ul bih itu pasti mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu zahiratu, ya, fathah yang zahir. Ya, ada fathahnya kelihatan di sini, bukan muqaddarah. Min adalah harfu jarrin. Min di sini huruf jar, dia mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Ba'dihi. Ba'di adalah ismun majrun bimin, ya. Isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasroh, ya. Ba'di. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan ba'di muta'alikun bimahzufin, terkait atau terikat pada lafal yang mahzuf. Lafal yang mahzuf itu sebagai apa? Sebagai halun, sebagai keterangan keadaan. Ya, hal berarti ini ya, nasab ya, i'rabnya ya. Sudah kita bahas di kitab Jurumiyah ya. Hal itu adalah salah satu isim yang mansub. Hal itu pasti mempunyai sahibul hal, pemilik hal ya. Pemilik hal itu yang dijelaskan halnya, keadaannya. Sahibul hal itu di sini ya, itu apa? Ad-dhamiru fit takhatum, yaitu dhamir di dalam lafal ittakhatum ya, berarti tum di sini ya. Berarti kalian mengambil patung anak sapi itu dalam keadaan Musa itu nggak ada, kan gitu. Dalam keadaan Musa di Bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah ya selama 40 hari ya, ditinggal 40 hari ini. Nah, ini kisahnya sudah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Au al-ijlah atau sahibul hal, yang dijelaskan keadaannya itu adalah ijl ya, patung anak sapi ini ya. Mereka mengambil patung anak sapi ya sebagai sembahan itu kapan ya? Dalam keadaan Musa nggak ada, kan gitu. Dalam keadaan Musa pergi selama 40 hari di Bukit Tursina atau di Bukit Sinai yang ada di Mesir ya. Kemudian wa ba'di, lafal ba'di, selain dia majrurun bimin, selain dia isim yang dijarkan dengan huruf jarmin, dia juga sebagai apa? Mudhofun. Dia sebagai mudhof karena ada hi min ba'di ya. Nah, di sini ada hi berarti mudhof ilaihnya. Kalau ada mudhof ilaih berarti dia mudhof gitu. Wal ha'u, adapun hak di situ dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, dia mabniun alal kasri, dia mabni kasroh, tetap dalam keadaan kasroh, fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia menempati posisi i'rab jar? Karena dia mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ba'di. Wa antum, al wawu lil hali, wawunya adalah wawu hal. Jadi kalau ada wawu hal menunjukkan jumlahnya pasti jumlah haliyah, kan gitu. Harfun mabniun ala fathi, dia huruf mabni fathah. Wa antum, lafal antum adalah dhamirun munfasilun, dhamir munfasil ya, bukan muttasil, karena dia bisa berdiri sendiri. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahali raf'in ya, menempati posisi i'rab rafa di sini. Di sini adalah dhamir, dia mabni sukun ya, tetapi dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Mubtadaun, sebagai mubtada. Kemudian lafal dolimuna. Dolimuna adalah khobarun ya, khobarnya antum. Antum mubtada, dolimuna khobar. Yang mana khobar di sini adalah marfuun, pasti rafa karena nggak ada nawasih, nggak ada kana kan. Kalau ada kana dan saudara-saudaranya pasti bukan rafa lagi kan gitu. Tetapi di sini nggak ada nawasih, nggak ada faktor yang merubah dia gitu. Maka tetap dalam keadaan rafa.
Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa, lafal zolimun ini adalah memakai apa? Al-wawu, memakai huruf wawu. Kenapa zolimun ketika rafa tandanya wawu, tidak doma? Li'annahu jam'u muzakarin salimin. Ya. Karena zolimun di sini berupa jamak muzakar salim. Ya. Kita masih ingat ya, jamak mudzakkar salim itu ketika rafa tandanya wawu, ketika dia mansub dan majrur tandanya memakai huruf ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, jumlah ismiyah, maksudnya antum dan dolimun, ya ini jumlah ismiyah ya. Fi mahali nasbin, ya menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia kok menempati posisi i'rab nasab? Sebagai halun, sebagai keterangan keadaan gitu. Jadi kalau hal pasti apa? Mansub gitu. Wa sahibul hali, sahibul hal, pemilik hal ya yang dijelaskan keadaannya adalah ad-dhamiru fi ittakhatum. Dhamir yang ada di lafal ittakhatum, yaitu tum di sini ya. Berarti kalian ya orang-orang Yahudi itu ketika ya ditinggal Musa, kemudian dia mengambil patung anak sapi atau pedet ya kalau bahasa Jawanya itu ya, yang berupa emas yang dibuat oleh Samiri itu ya, kemudian disembah sebagai Tuhan ya, menjelaskan mereka ya, menjelaskan keadaan mereka ketika menyembah patung anak sapi itu, antum zolimun ya, kalian dalam keadaan apa? Zolim gitu kan. Masa bukan makhluk yang diciptakan manusia, yang manusia pun lemah, masa dituhankan kan gitu. Berarti kalian adalah orang-orang yang zalim. Baik, kita tadabbur dulu ayat ke-92 ini ya. Memakai tafsir Al-Baghawi ya. Qalu azza wa jalla wa laqad ja'akum Musa bil bayinati. Dan sungguh ya, dan sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Yahudi ya. Datang kepada kalian siapa yang datang? Yaitu Musa. Ya, datang diutus Allah ya untuk kalian dengan membawa apa? Bil bayinat, membawa bayinat di mana bidalalat ya. Dengan dalil-dalil, dengan petunjuk yang wadihah, yang nyata kan. Wal mukjizat ya, wal mukjizati al bahirati, dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Jadi mukjizat Nabi Musa itu sangat banyak sekali ya. Ya, kita sudah jelaskan di ayat sebelumnya ya, seperti tongkat bisa berubah menjadi ular ya kan. Kemudian tangannya bisa bercahaya, tongkatnya bisa membelah lautan ya. Kemudian ketika mereka menyeberangi lautan ya, Lautan Merah itu ketika tersesat ya, Allah turunkan kepada Bani Israel itu ya mukjizatnya Nabi Musa, ketika mereka kehausan ya, Nabi Musa memukul tongkatnya itu atas perintah Allah, dengan izin Allah bisa keluar dari batu itu ya, yang batu dipukul dengan tongkat bisa memancarkan mata air, 12 mata air ya, yang mana setiap mata air itu untuk suku tertentu dari Bani Israel. Kemudian juga dikasih makanan yang tanpa harus bekerja dulu, yang tanpa harus pesan lewat Grab, lewat Gojek dulu kan, nggak harus pesan GoFood atau GrabFood kan, tetapi langsung gitu, langsung dari langit ya, diturunkan Allah berupa man dan salwa. Itu kan mukjizat Nabi Musa ya kan. Bayinat ya, keterangan yang sangat jelas, petunjuk jelas bahwa Musa itu bukan manusia biasa, yaitu utusan Allah, dan yang diperlihatkan itu semua adalah mukjizat dari Allah, menunjukkan bahwa Musa itu membawa risalah yang betul ya, risalah yang wadihah. Kemudian ada juga yang mukjizatnya bisa bercakap-cakap kepada Tuhan secara langsung gitu. Dan ada banyak juga ketika masih di Mesir ya, untuk memberikan musibah kepada Firaun, seperti ada namanya
darah, ada paceklik, ya, ada topan, ya, ada kata, ada belalang dan lain sebagainya. Itu kan mukjizat Musa yang begitu banyak. Ya, kalian pasti menyaksikan, ya, menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri kan. Kalau masih kurang, ya, masih kurang itu ya benar-benar apa istilahnya ya, orang yang tidak mau bersyukur kan gitu, ya. Sudah dikasih bukti nyata bahwa Musa itu benar-benar utusan Allah gitu. Ya, Musa itu enggak nyuruh macam-macam ya pada kalian Bani Israel kan itu. Hanya untuk menyembah apa? Menyembah Allah yang Maha Esa gitu. Tidak menyuruh menyembah yang lainnya. Ketika Musa datang dengan bayinat yang begitu luar biasa banyaknya dan semuanya jelas ya dan mukjizatnya sangat luar biasa, kenapa kalian masih butuh Tuhan yang lain kan gitu? Sumattakhottumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Kemudian ketika Musa perginya cuma sebentar, nggak ada tahunan gitu, nggak ada setahun 2 tahun, cuma 40 hari ditinggal Musa saja, kalian sudah pindah ke lain hati kan gitu, sudah pindah ke lain hati, minta Tuhan yang nyata, yang kelihatan gitu, sehingga Samiri ya merekayasa membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas gitu kan. Nah, kemudian mereka tertarik menyembah pedet itu gitu. Angel itu pedet ya, patung anak sapi. Wa antum dzalimun, maka kalau kalian seperti itu, kalian adalah mendolimi diri kalian sendiri gitu. Sudah jelas-jelas nyata-nyata bahwa Tuhan yang hak disembah adalah Allah. Itu tafsir dari ayat 92 ya. 92. Kita balik lagi ya. Balik lagi di ayat 93 ya. Nah, ini agak panjang nih, teman-teman. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur ya. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Nah, ini juga masih ini ya, masih apa dalam rangka memperolok-olok atau mencela ya, mencela orang-orang Yahudi gitu. 93. Wa'id al-wawu istinafiyatun, wawunya huruf istinafiyah. Harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni fathah. Iz adalah dzarfun lizamani al-madi. Dzaraf zaman, zamannya adalah zaman madhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dia huruf mabni tetapi dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih li fi'lin mahdzufin, bagi fi'il yang mahdzuf. Berarti ada fi'il yang mahdzuf ya, berarti fi'il kan sepaket dengan fa'il. Yang mana id sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf itu. Wa takdiru, takdirnya apa? Fi'il yang mahdzuf itu wazkur id. Ya, dan ingatlah id, ketika gitu. Dan ingatlah ketika. Berarti di sini ada kata uzkur ya, fiil amar. Ya, fiil amar berarti kan sepaket dengan apa? Dengan fa'ilnya kan di sini. Fiil fa'il, kemudian if ya, dzaraf zaman ini posisinya sebagai apa? Maf'ul bihnya uzkur. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il al mahzufi ma'a fa'ilhi. Jumlah kalimat secara keseluruhan ya, fiil yang mahzuf yaitu uzkur dan juga fa'ilnya yaitu iz, la mahalalah minal robi, tidak menempati posisi rob apapun, sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah atau kalimat baru. Akhadna fi'lu madin, fi'il madhi mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Litisalihi bidomirin min domairi raf'i al mutaharikati ya, sama dengan yang tadi ya, ittakhadtum ya, dia mabni sukun bertemu dengan salah satu domir rafa' mutaharikah. Tetapi di sini domir rafa'nya yaitu na ya. Na adalah domirun muttasilun, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi rafa' sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya dari akhoda ya. Akhoda plus na ya, berarti fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il akhodna
fi mahali jarin menempati posisi i'rab jar. Sebagai apa dia kok majrur? Bi idzofati id ilaiha. Dia diidzofakan dengan id, ya. Berarti idnya mudhof, jumlahnya akhadna mudhof ilaihnya gitu. Makanya dia menempati posisi i'rab jar karena mudhof ilaih itu pasti majrur gitu. Mudhof ilaih itu pasti i'rabnya jar. Misaqo. Misaqo adalah maf'ulun bihi. Sebagai objeknya atau maf'ul bihnya akhadna. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah yang zahirah, kelihatan ya, mitsaqo. Wa huwa mudhafun, selain dia maf'ul bi, mitsaqo sebagai mudhaf. Kum dhamirun mutasilun, dhamir mutasil dia mabniun ala sukun, mabni sukun fi mahali jarrin menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya mitsaqo. Warfa'na. Al-wawu harfu atfin, wawunya huruf atof, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa rafa'na, lafal rafa'na adalah fi'lu madin, yang mana mabniun ala sukuni, mabni sukun, karena litisolihi bidomirin min domairin raf'i al-mutaharikati, karena bertemu dengan salah satu domir rafa' mutaharikah, yaitu na. Nanya sendiri domirun mutasilun, mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Fa'il dari rofa'a ya. Berarti kami mengangkat, berarti kami Allah di sini ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya rofa'a dan na ya, menjadi rofa'na. Fi mahali jarin menempati posisi i'rab jar. Kenapa mahal jar ya? Fi mahal jar karena ma'tufatun ala jumlati akhadna. Karena diatofkan pada kalimat akhadna. Akhadnya tadi fi mahali jarin juga sebagai mudhof ilaihnya id gitu. Maka kalau ada jumlah yang diatofkan pada dia, maka dia harus ngikut sama-sama fi mahali jarin. Kemudian fauqakum. Fauqa adalah dzarfu makanin, dzaraf makan, ya, keterangan keadaan. Ya, keterangan keadaan maupun keterangan zaman ya. Sama-sama apa? Masubun, i'rabnya pasti nasab gitu. Ya, kita sudah bahas pada kitab Jurumiyah ya. Al-Dzaraf itu termasuk isim yang mansub gitu. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah, fauqa. Muta'alikun bil fi'li fi rafa'na ya. Dzaraf sama dengan jar majrur, dia harus muta'alik ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia terkaitnya pada fi'il rafa'na. Ya, kami mengangkat ya, mengangkat fauqakum, di atas kalian. Mengangkat apa Allah ketika mengambil sumpah atau mengambil janji orang-orang Bani Israel itu ya, mengangkat Tur ya, bukit Tur Sina itu diangkat di atas kepalanya mereka. Fauqa ya, fauqa di sini selain sebagai dzaraf makan mansub, dia sebagai mudhofun, mudhof. Karena kum mudhof ilaihnya ya, dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun, alladzi khurika ila dhammi. Kum itu mabni sukun aslinya, sukun mimnya, tetapi dihidupin memakai dhamma fauqa kumut gitu. Kenapa? Man anlil tiko isakinain, sama dengan yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan tadi, sama-sama dia agar tidak bertemu dua sukun ya, sukunnya mim dan sukunnya huruf lam. Fi mahali jarin menempati posisi i'rab jar ya, kum di sini sebagai mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya fauqa. Kemudian kata aturo, aturo adalah maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya rofa'na. Kami mengangkat ya, mengangkat apa Allah? Turo, mengangkat bukit Tur dengan Tur Sina. Dia mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu, tandanya nasab adalah fathah. Khudhu, khudhu adalah fi'lu amrin ya, kata kerja perintah, ambillah gitu. Dia mabniun ala hadfin nuni, dia mabninya apa? Mabninya dengan membuang huruf nun ya, nunnya nggak ada, dibuang sini. Wawul jamaati, adapun wawu jama' di sini ada wawunya. Domirun mutasilun, domir mutasil, dia mabniun as-sukuni, dia mabni sukun, fi mahali raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari khud kan. Di sini kan aslinya khud dan wawu kan. Khud ambillah plus wawu menjadi khudhu gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, yaitu fi'ilnya fi'il amar khud,
dan fa'ilnya adalah wawu domir itu ya sebagai fa'ilnya menjadi khudu fi mahali nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai apa maqaulul qauli sebagai perkataan yang diucapkan li fi'lin muqaddarin mana fi'ilnya kul atau qola gitu atau yakulu nggak ada di situ yaitu li fi'lin muqaddarin fi'ilnya muqaddar yaitu takdirnya apa kul naqudu kami sampaikan, kami ucapkan ya kepada mereka ya orang-orang Bani Israel itu khudu gitu. Berarti khudu adalah ucapan yang diucapkan dari lafal kulna. Yang mana di sini muqaddar ya. Ma adalah ismu mausulin, isim mausul, bimakna aladhi, memakai makna aladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia kalau menempati i'rab nasab? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari khudhu. Atainakum. Ataina adalah fi'il madin, mabniun ala sukuni, mabni sukun litisali bi dhamirin min dhamairi raf'i al-mutaharrikati. Dia bertemu dengan salah satu dhamir dari dhamir-dhamir rafa' mutaharrikah, yaitu di sini na ya. Na dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mani raf'in menempati posisi i'rab rafa sebagai apa fa'ilun sebagai fa'ilnya atai ya ata kan di sini ata plus na jadi ataina gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili jumlah fi'il fa'il ataina la ma'alalah minal i'rabi tidak menempati posisi i'rab sebagai apa dia kok tidak menempati posisi i'rab sebagai silatul mausuli silah mausul karena dia jatuh setelah isim mausul ma. Wal aidu aidnya yaitu domir yang merujuk pada isim mausul ya adalah mahdzufun dibuang nggak ada domirnya di situ ya wa takdiru takdirnya apa ma ataina kumuhu nah, berarti di sini ada aidnya berarti hu yang domir yang merujuk pada ma di sini ya tetapi di sini mahdzuf dibuang karena sudah maklum ya sudah maklum. Wakum, kumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil, dia mabniun ala sukuni, mabni sukun, fi mani nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya ataina. Kami memberikan kum kepada kalian. Berarti ini adalah objeknya dari ata plus na, ya fi'il fa'il, kemudian adalah maf'ul bih. Gitu. Dikuatin, al-ba'u harfu jarin, banyak huruf jar. Dia mabniun al kasri, dia mabni kasroh. Wa kuatin lafal kuatin adalah ismun majrur bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarhi tanda dia majrur adalah al kasroh itu memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru jar majrur maksudnya bi dan kuatin muta'alikun bil fi'li fi hudu terkait pada fi'il hudu. Ya ambillah apa yang sudah kami berikan kepada kalian yaitu kitab Taurat itu bikuat dengan kuat gitu pegang kuat-kuat erat-erat gitu dalam artian ketika kami Allah ya Allah memberikan kalian kitab Taurat itu dia pegang erat-erat ya, jalankan isinya gitu ya jalankan isinya isi yang ada di dalamnya pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu gitu jadi maknanya adalah pegang erat-erat gitu wasma'u dan dengarkanlah al-waw di sini harfu atfin, huruf ataf. Dia mabni al-fathi, dia mabni fathah. Isma'u adalah fi'lu amrin, kata kerja perintah. Dia mabniun alal hadfinuni, mabninya membuang nun. Wawawul jama'ati, wawu jama'nya adalah domir mutasil, mabniun ala sukun, dia mabni sukun, fi mahali rafin fa'ilun ya, sebagai fa'il. Sama dengan hudu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, isma'u ya, fi mali nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai apa maktufatun ala jumlati khudu diatofkan pada kalimat khudu karena khudu tadi kan al-waqiati maqaulul qauli karena khudu tadi sebagai maqaulul qauli perkataan yang diucapkan maka sebagai maf'ul bih ya makanya dia i'rabnya nasab gitu. Qaulu fi'lu madin mabniun ala dhammi mabni dhammah litisali bi wawil jama'ati ya karena bertemu dengan wawu jamak ya makanya dia mabninya dhammah qalu lamnya dhammah
Wal wawu dhamir mutasilun, wawunya dhamir mutasil, dia mabnun ala sukuni, mabni sukun, fi mahalli raf'in, menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya kola ya. Kola plus wawu menjadi kolu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, kola plus wawu itu ya menjadi kolu, la mahala laha minal i'rabi. Tidak menempati posisi i'rab apapun. Sebagai apa dia? Istinafiyatun, menjadi kalimat baru. Sami'na fi'lu madin mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamirin min dhamairir raf'i al mutaharikati. Nah, ini seperti udah tahu artinya ya, karena sudah sering tadi disampaikan ya. Nah adalah dhamirun mutasilun, sama juga mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin maqalul qawli. Berarti di sini ya, menempati i'rab nasab sebagai maqalul qauli, perkataan yang diucapkan qaulu mereka, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Bani Israel merespon perintah Allah itu. Mereka mengatakan apa? Sami'na, kami sudah dengar gitu. Ketika diperintah dengerin kan. Mereka bilang apa? Langsung responnya kami sudah dengar. Nah, berarti kami telah sudah dengar, itu maksudnya apa? Di sini maqalul qauli, perkataan yang diucapkan qaulu gitu. Wa asoina al wawu harfin mabniun al fathi, dia mabni fathah. Wa asoina fi'lu madin mabniun al sukun ya, litisalihi bi dhamirin min dhamairi raf'i al mutaharikati, ya sama dengan sami'na ya. Na dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, sama juga. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin ma'tufatun ala jumlati sami'na. Ya, ini jumlahnya menempati i'rab nasab diatofkan pada kalimat sami'na. Berikutnya wa usribu ya. Wa usribu al wawu harfun mabniun ala fathi, huruf mabni fathah. Wa hiya lil hali au atifat, wa hiya lil hali au atifatin ya. Au lil atifati ya, lil atifati. Wahia lil hali au lil atifati gitu. Ya, wawuna di sini ada dua versi. Bisa kita jadikan wawu hal, bisa juga kita jadikan wawu atof gitu. Kalau wawu hal menunjukkan jumlahnya, kalau wawu atof berarti menunjukkan jumlahnya jumlah maktufah. Berarti masih nyambung pada jumlah sebelumnya gitu. Wa usribu fi'lul madin mabniun ala dhomi, ya, mabninya dhamah ya. Karena litisalihi bi wawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wa huwa mabniun lil majhuli. Wa usribu ya, bukan asribu di sini ya. Usribu. Usribu di sini adalah fi'ilnya mabni majhul ya, kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya adalah dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa sebagai apa? Naibul fa'ili, karena fi'ilnya fi'il mabni majhul, yang dibutuhkan bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, adapun jumlah fi'il dan naibul fa'ilnya yaitu usribu, ada dua versi ya di sini ya, ngikutin wawunya sebagai apa tadi kan gitu. Kalau wawunya hal, maka fi mahalli nasbin, jumlahnya di sini adalah menempati posisi i'rab nasab gitu. Karena sebagai apa? Halun, karena hal itu pasti nasab gitu. Wa sahibul hali, ya, kalau andaikan dijadikan hal, maka butuh sahibul hal. Sahibul halnya adalah wawul jama'ati, wawu jama' fi qalu, dalam lafal qalu. Mereka meskipun mengucapkan kami dengar kan gitu. Ya, kami dengar perintahmu ya Allah kan gitu. Untuk memegang erat-erat tadi ya, kitab Taurat itu kan. Dia menjawabnya seperti itu kan. Kami dengar. Tetapi meskipun dia dengar, tetapi dia tuh ingkar gitu. Bangkang gitu. Dia ngomongnya dengerin tetapi tidak melaksanakan perintah itu gitu. Bangkang ya. Membangkang atau mengingkari perintah itu. Ya, karena apa? Mereka dalam keadaan sudah meresap hatinya itu cinta banget ya. Cinta mati dengan apa? Dengan patung anak sapi itu gitu ya, sudah jatuh cinta gitu. Makanya namanya usribu fi qulu bihimul ijlan ya, sudah jatuh hati, sudah
hatinya itu sudah apa ya, sudah kadung meresap gitu kan, sudah kadung cinta ya sama patung anak sapi sebagai Tuhannya mereka. Kemudian wala budda min takdiri qad. Kalau andika dia dijadikan hal ya, maka di situ harus ada lafal qad, mentakdirkan qad gitu. Wa qad usribu gitu. Wa qad usribu. Ai di sini ya, udah ya, wa qad usribu. Hatta yasruha al-madi litilalati alal hali. Sehingga menunjukkan fi'il madhi itu ya bisa menjadi apa? Keterangan keadaan, ya, menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi itu. Atau posisinya jumlah usribu itu, kalau wawunya sebagai wawu atifah, ya, wawu atof, maka lama halalaha minal irobi, tidak menempati irob jumlah ini gitu. Karena maktufatun ala jumlah tikolu, karena usribu diatofkan pada jumlah kolu. Yang mana jumlah kolu tadi al-waqi'atu istinafiyatun ya. Sebagai apa? Jumlah istinafiyah, maka tidak menempati posisi irob gitu. Di harfu jarin, fi-nya huruf jar. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun. Qulubihim, qulubi adalah ismun majrurun bi fi. Isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatul jarihi, tanda dia majrur, qulubi itu adalah al-kasrotu, memakai harokat kasroh gitu. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan qulubi, muta'alliqun bil fi'li fi usribu, terkait pada lafal fi'il usribu ya, wa usribu, dan diresapkan kepada hati mereka itu yang fi qulubihim. Berarti qulubi ini terkait pada lafal usribu ya, sudah meresap dalam hati mereka itu ya, cinta mati pada apa? Pada ijel kan gitu. Wa qulubi, qulubi selain dia ismun majrun bifi ya, selain dia sebagai isim yang dijarkan dengan huruf jar fi, dia juga sebagai mudhofun, sebagai mudhof. Wa qulubihim, himnya adalah dhamirun mutasilun, dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetapi alladzi kurika ilal dhammi fi qulubihimul kan gitu. Nah, dia mabni sukun tetapi dihidupin dengan harokat dhamma agar man'an lil tiqa'i sakinaini, agar tidak bertemu dua sukun, sukunya mim dan sukunya lam ya, fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilahi, sebagai mudhof ilahnya qulubi. Hati-hati, dalam hati-hati mereka. Hati-hati mereka berarti mudhof ilaih. Berikutnya al-ijla ya, fi qulubihimul ijla. Ijla adalah maf'ulun bihi sanin, sebagai maf'ul bi yang kedua. Ya, bagi lafal usribu tadi ya, maf'ul bihnya kedua, yang mana maf'ul bi itu pasti apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah, al-ijla. Kemudian kok tiba-tiba ada maf'ul bi yang kedua? Berarti ada maf'ul bi yang pertama dong kan gitu. Mana maf'ul bi yang pertama ya? Wal maf'ulu al-awwalu, maf'ul bihnya usribu yang pertama, asbaha naibal fa'ili ya, asbaha naibal fa'ili ya, sudah menjadi apa? Naibul fa'il ya, sudah menjadi naibul fa'il. Kalau kita belajar ilmu nahwu kan, fi'il majhul itu ya, fi'il majhul itu kan pasti terbuat dari fi'il muta'addi kan ya, fi'il yang membutuhkan objek kan gitu ya, fi'il yang butuh objek, membutuhkan maf'ul bih kan gitu. Berarti fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau fi'il muta'addi itu yang aslinya fi'il maklum ya, kata kerja aktif, contohnya saya makan ikan, ya kan, saya makan ikan. Berarti kan ini fi'ilnya fi'il muta'addi kan, membutuhkan objek, objeknya ikan kan yang dimakan itu ya kan. Nah, dan kemudian fi'ilnya ini kan fi'il yang maklum kan, fi'ilnya fi'il aktif kan, makan, memakan kan, berarti aktif gitu, bukan dimakan. Nah, maka fi'il maklum ini ya, yang mana ketika dia muta'addi bisa dijadikan majhul, pasif gitu kan. Berarti saya makan ikan, ketika fa'ilnya saya itu dibuang, maka maf'ul bihnya itu menduduki tempatnya fa'il, namanya naibul fa'il gitu. Jadi naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul gitu kan. Aslinya maf'ul yang mana tempatnya menduduki tempatnya fa'il gitu, paham ya? Makanya di sini ya
maf'ul bihnya yang awal itu ya aslinya adalah naibul fa'il itu usribu, yaitu wawu jamak. Wa huwa wawul jamaati fi usribu gitu. Bi kufrihim alba'u harfu jarin, banyak huruf jar, mabniun al kasri dia mabni kasroh. Wa kufri lafal kufri adalah ismun majrun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarri al kasratu, tandanya adalah kasroh. Wal jaru wal majruru jar majrur, maksudnya di dan kufri muta'alikun bil fi'li fi usribu, terkait pada fi'il usribu. Kayak juga usribu ya. Sama dengan apa? Fi kulubi ya, sama dengan fi kulubi juga ya, terkaitnya pada usribu. Ini juga sama, bi kufri terkait pada fi'il usribu. Wa kufri juga selain majrur bibi, dia juga sebagai mudhofun mudhof. Wa bi kufrihim, himnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun al sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya kufri. Qul adalah fi'lu amrin, fi'il amar. Mabni ala sukuni, dia mabni sukun ya, kul fi'il amar mabni sukun. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya secara apa? Wujuban pasti, takdiru anta, pasti anta, kul anta gitu aslinya. Berarti ada anta yang mustatir di dalamnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il kul ya, la mahalala min i'rabi, tidak menempati posisi i'rab sebagai apa? Dia istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru. Bi sama terdiri dari bi'sa dan ma. Bi'sa adalah fi'lu madin jamidin ya, atau fi'lu madin jamidun ya. Fi'il madi yang jamid, maksudnya tidak bisa ditasrif ya. Bi'sa itu tidak bisa ditasrif. Dia mabniun ala fathi, dia tetap dalam keadaan kasroh. Bi'sa yufitu adzamma ya, fungsinya bi'sa itu adalah zam ya, mencemooh atau zam itu mencemooh atau mengejek ya. Nah itu zam ya, sungguh jelek banget kan gitu, sungguh jelek banget atau sungguh jahat banget kan. Kalau benar-benar imanmu yang nyuruh itu kan. Itu berarti bentuknya zam ya. Ma adalah ya la kafiya wajhani minal arabi. Ma di sini itu bisa mempunyai dua i'rab gitu. Yang pertama adalah ma ismu mausulin, isim mausul bi makna aladzi, memakai makna aladzi. Dia mabniun ala sukuni, mabni sukun fi mahalli raf'in. Dia menempati posisi raf rafa sebagai apa? Dia fa'ilun, sebagai fa'ilnya fi'il madhi bi'sa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il bi'sa dan ma fi mahalli nasbin, menempati posisi raf nasab sebagai apa? Dia sebagai maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bi sama ya'murukum imanukum ya, sungguh jahat ya, kok jahat dengan imanmu gitu, yang nyuruh kamu ya untuk menyembah apa tadi? Menyembah patung anak sapi. Kemudian ma yang versi kedua adalah nakirotun mausufatun mabniatun ala sukun. Ma nakiroh mausufah ya, nakiroh mausufah yang mana dia mabni sukun. Fi ma'ani nasbin, kalau andaikan dia ma-nya sebagai nakiro ya, nakiro itu maknanya masih global, masih umum, yang mana mausufah disifati, ma di sini juga sebagai huruf yang mabni sukun ya, tetapi dalam i'rab itu menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Tamyizun, sebagai tamyiz. Tamyiz sudah kita pelajari di kitab Jurumiyah ya, menjelaskan ya kan sesuatu yang belum jelas kan. Wa fa'ilu, kalau andikan ma-nya sebagai tamyiz, bi'sanya belum punya fa'il kan gitu. Wa fa'ilu bi'sa, fa'ilnya bi'sa adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya wujuban secara wujub, takdiruhu huwa. Bukan wujuban teman-teman ya, seharusnya jawazan ya. Jawazan takdiruhu huwa. Wa takdiru, takdirnya apa? Kalau andikan ma-nya sebagai tamyiz, kemudian fa'ilnya dhamir yang mustatir, takdirnya huwa, adalah bisa asyai'u syai'an ya, amat jahat ya, sesuatu itu ya adalah syai'an, maksudnya sungguh jahat banget ya, atau sungguh jelek banget gitu ya,
imanmu yang menyuruh kamu untuk apa? Untuk menyembah selain Allah gitu. Bi'sa syai' ya bi'sa syai'u syai'an. Kalau andikan namanya sebagai apa? Sebagai tamyiz. Berarti fa'ilnya adalah domir huwa. Kalau ditakdirkan, kalau dijelentrehkan gitu kan, maka seperti ini. Bi'sa syai'u syai'an. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il yaitu bi'sa dan asyai'u fi mahal nasbin menempati posisi i'rab nasab. Sama ya, mahalnya ya. Mahal nasab juga. Maqaulul qauli aidon ya. Yaitu perkataan yang diucapkan kul ya, katakanlah apa yang dikatakan bi sana. Ya'murukum ya'muru fi'lum mudhari'in fi'il mudhari yang mana marfu'un i'rabnya rafa wa alamat rafi atau matu, tanda rafanya dia adalah dhammah. Ya'muru kum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni dia mabni sukun fi mahalli nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai maf'ulun bihi sebagai maf'ul bina kum ya'muru ya'muru kum bihi alba'u harfu jari mabniun ala kasri dia mabni kasrah wal ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni dia mabni sukun fi mahalli jarin menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Majrurun bil ba'i dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majrur jar majrur maksudnya ba dan juga hi ya bihi muta'alliqun bil fi'li ya'muru terkait pada fi'il ya'muru. Imanu adalah fa'ilun, fa'ilnya ya'muru ya, yang memerintahkan mereka ya untuk menyembah itu apa? Ya imanu, ya berarti fa'ilnya. Marfu'un i'rabnya rafa wa alamatu rafi'i adalah dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya ya'murukum dan fa'ilnya di sini adalah imanu ya. Jumlah ini ya ada dua versi i'rab, la mahalalah min i'rabi tidak menempati posisi i'rab. Yang pertama tidak menduduki i'rab apapun sebagai apa dia silatul mausuli sebagai silah mausul. Idza kanat ma isman mausulan. Kalau andikan ma tadi ya bi sama, ma itu kita jadikan sebagai isim mausul sebagai fa'ilnya bisa gitu kan. Maka jumlah iman ya'murukum imanukum maka dia sebagai silah mausulnya ma. Atau versi yang kedua, fi mahalli nasbin menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sifatun 5. Tadi kalau ma dijadikan apa? Manakiro yang mausufah. Manakiro yang bisa disifati kan gitu. Yang nyifati siapa? Yang nyifati ada jumlah ini gitu. Nah, jumlah ini mensifati ma yang sebagai tamyiz. Ya. Tamyiz kan mansub kan? Maka sifatnya isim mansub, maka dia ikut nasab gitu. Fi mahalli nasbin menempati posisi i'rab nasab sebagai sifat 5. Sifatnya ma idza kanat tamyizan. Ketika ma kita jadikan tamyiz. Wa imanu selain iman selain sebagai fa'il sebagai mudhofun mudhof. Wa kum dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni dhamir mabni sukun fi mahalli jarin menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi sebagai mudhof ilainya imanu iman kalian. In kuntum mukminin terakhir ya. In harfu syartin mabniun ala sukun. In adalah huruf syarat. Huruf syaratnya berarti huruf syarat jazim ya, menjazmkan. Dia mabni sukun. Kuntum adalah fi'lu madhi nakisun, fi'il madhi yang nakis. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun. Liti solibi domirin min domairi rafi'an mutaharik al-mutaharikati karena dia bertemu dengan domir rafa' mutaharikah yaitu tum. Wa huwa fi mahalli jazmin. Jadi di sini ya kuntum jumlah ini menempati posisi i'rab jazm. Kenapa menempati posisi i'rab jazm? Karena fi'lu syarti. Karena kuntum itu fi'il syarat. Karena in itu huruf syarat yang jazim menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab gitu ya. Kemudian tum adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukun mabni sukun fi ma'ni raf'in menempati i'rab rafa' sebagai ismu kana. Isimnya kana, bukan fa'ilnya kana ya. Isimnya kana. Mukminina adalah khobaru kana, khobarnya kana, yang mana mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbi tanda mukminin itu nasab adalah al-ya'u memakai huruf iya. Kenapa tanda nasabnya memakai iya? Li anahu jam'u mudzakarin salimin. Karena mukminin adalah jamak mudzakar salim. Tanda nasabnya adalah iya. Dan juga tanda jarnya juga iya. Sama-sama memakai iya dalam keadaan nasab dan jar. Kalau di sini dia dalam keadaan nasab. Wa jawabu syarti, adapun jawab syarat itu mahdzufun mahdzuf.
Berarti ada syarat harus ada jawab gitu. Tapi di sini mana nggak ada. Berarti mahdzuf, dibuang. Dala alaihi masabaqo, sudah ditunjukkan siakul kalamnya ya. Wa takdiru, takdirnya apa? In kuntum mu'minina, ketika kalian beriman ya, beriman pada kitab yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu kitab Taurat itu, falima abatum alidillah, ngapain kok bisa-bisa kamu menyembah patung anak sapi itu? Kalau benar-benar kamu ya, kamu itu beriman pada kitab Taurat. Nah, padahal di kitab Taurat kan nggak ada ngajarin harusnya menyembah selain Allah kan. Ini berarti kalimat ya yang disampaikan Nabi Muhammad atas perintah Allah untuk apa? Mengolok-olok mereka atau memelehkan mereka kalau bahasa Jawanya ya, teman-teman ya. Wa jumlatu syarti wal jawabi. Adapun jumlah syarat dan jawab ya, ini berarti jumlah syarat wal jawab ya secara keseluruhan ya. Dakhilatun fi hayzi maqulul qauli, masih termasuk pada perkataan yang diucapkan wahia fahiya fi mahali nasbin, maka dia menempati posisi i'rab nasab karena maqulul qauli gitu. Oke, baik teman-teman, udah kelewat nih sejam lebih nih. Ini kira-kira di tadabbur nggak nih? Atau besok aja nih? Oke, teman-teman, kita tadabburnya ini ya, insya Allah ya. Insya Allah kita tadabburnya di minggu depan ya. Ya, besar. Oke, karena udah sejam lebih ini, artinya nih pada bosan. Oke, baik teman-teman, kita sudah mempelajari 2 ayat ya, ayat 22 dan 92 dan 93 ya. Semoga bermanfaat ya. I'rabnya insya Allah kita sudah paham ya, sudah hampir. Ini akan tiap hari kan, ya, setiap hari teman-teman pelajari, insya Allah semua paham lah ya. Dan tadabburnya tadi, insya Allah sudah nyambung juga ya, bahwa ini masih menjelaskan tentang Bani Israel, tetapi ini teguran bagi keturunan Bani Israel, ya orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah saat itu ya bersama Rasulullah. Ketika disuruh beriman kepada Al-Quran, ya. Ketika disuruh beriman kepada agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad, tetapi jawaban mereka dia nggak butuh karena sudah punya kitab sendiri. Baik, semoga bermanfaat. Kita cukupkan materi pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahalamin, doa kabul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.